Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Sekarang kalian buka buku paket matematika halaman 24-27. Sekarang Pak Adi akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama itu adalah sifat pertukaran atau komutatif. Yang kedua adalah sifat pengelompokan, yaitu asosiatif. Yang ketiga adalah sifat penyebaran atau distributif. Sekarang Pak Hadi akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu sifat pertukaran atau komutatif. Sifat pertukaran atau komutatif itu dapat kita tulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi ini berlaku pada penjumlahan. Contohnya, negatif 2 ditambah 5. Maka ini bisa ditulis, kita tukar ya, tukaran berarti kita tukar, kita balik, sehingga 5 kita tuliskan dulu. Kemudian yang negatif 2 kita tulis di belakang. Tanda jumlah ini Pak kita tuliskan di sini. Sehingga kalau kita buktikan negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah positif 3. Kemudian yang sebelah kanan juga itu, positif dengan negatif menjadi negatif. Sehingga 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Sehingga hasilnya sama. Sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. Ini perkalian, kalau yang tadi penjumlahan, ini bentuknya perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Kalau kita tulis contohnya, ini contohnya negatif 2 dikali 3 sama dengan, karena pertukaran berarti kita balik sama seperti tadi, 3 di depan, kemudian negatif 2 kita tulis di belakang. Pada kali ini kita tulis lagi di sini, sehingga kalau kita kalikan negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Kemudian ini juga gitu ya, positif 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6, sehingga sama. Maka sifat pertukaran komutatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, sifat operasi hitung bilangan bulat yang kedua adalah sifat pengelompokan yang kita sebut dengan asosiatif. Kalau kita tuliskan konsepnya, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi ini posisinya sama, ini juga sama, ini sama. Nah, setelah itu kita kelompokkan pakai operasi dalam kurung. Ini kita taruh yang di depan. Kemudian kalau yang satunya ini kita taruh di belakang. Jadi ruas sebelah kiri taruh depan, ruas sebelah kanan taruh di belakang. Contohnya negatif 2 tambah 5, maka yang di kurung ini dari depan ini, kalau ini posisinya yang kita kurung adalah yang paling belakang. Sehingga kalau dalam operasi matematika yang kita kerjakan dulu adalah operasi dalam kurung. Kita buktikan apakah sebelah kiri sama kanan sama hasilnya. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Kemudian ini kita gandengkan jadi 1, maka menjadi negatif 7 ya. Hasilnya 3, negatif 7 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian yang sebelah kanan ini juga begitu, operasi dalam kurung kita kerjakan dulu, ini tandanya jadi negatif, sehingga 5 negatif 7 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian tanda positif ini kita turunkan, ini kurung berarti negatif 2 ini juga kita turunkan. Nah, karena ini bergandengan positif sama negatif menjadi negatif 2, ini juga turun negatif 2. Negatif 2 negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Berarti kita bukti bahwa
sifat pengelompokan asosiatif berlaku pada penjumlahan. Sifat pengelompokan asosiatif yang selanjutnya adalah dalam perkalian. Kalau tadi pada penjumlahan, kalau sekarang dalam perkalian. Sama, yang dikurung adalah yang di depan. Kemudian yang ini adalah yang paling belakang. Contohnya negatif 2 dikali 3, berarti ini yang di depan yang kita kurung. Kemudian kalau ini yang kita kurung adalah yang paling belakang. Berarti yang dalam kurung kita kerjakan dulu. Negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Kemudian tanda kali kita turunkan dikali dengan negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif 24. Kemudian yang sebelah kanan kita operasikan dari dalam kurung dulu ini. Operasi dalam kurung 3 kali negatif 4. Positif kali negatif hasilnya negatif. 3 kali 4 12. Kemudian tanda kali ini kita turunkan, kasih kurung bantu ini. Negatif 2 kita turunkan, sehingga jadinya negatif kali negatif hasilnya positif 2 kali 12 24. Berarti luas kanan dan sebelah kiri sama. Berarti sifat pengelompokan asosiatif juga berlaku pada perkalian. Selanjutnya sifat operasi hitung bilangan bulat yang ketiga adalah sifat penyebaran atau distributif. Sifat distributif ini perkalian terhadap penjumlahan. Caranya menyebarkan adalah A ini kita kalikan B dulu, sehingga jadinya A kali B. Ini kita kurung. Setelah itu A kita kalikan dengan C. A kalikan dengan C. Tanda jumlah ini kita taruh di tengah-tengah ini. Contohnya negatif 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4. Tapi caranya mengerjakan adalah ini negatif 2 dikali 3 dulu. Ini negatif 2 dikali 3. Ini kita kurung. Kemudian negatif 2 kita kalikan dengan 4. Negatif 2 kali 4. Tanda positif ini kita pindahkan ke sini, sehingga jadinya, karena ini yang dalam kurung 3 tambah 4, maka harus kita kerjakan dulu. Jadi aturan dalam pengerjaan operasi dalam kurung kita kerjakan dulu. 3 tambah 4 7. Kemudian kali ini turun, negatif 2 kita turunkan, sehingga negatif kali positif hasilnya negatif 2 kali 7 14. Jadi hasilnya negatif 14. Apakah yang sebelah kanan sama dengan sebelah kiri? Kita buktikan. Operasi dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif 2 kali 3 6. Kemudian yang ini juga negatif kali positif hasilnya negatif 2 kali 4 8. Kita kurung. Tanda positif ini kita turunkan sini. Sehingga kita lanjutkan, positif sama negatif kita gabungkan jadi negatif 8. Kalau kita operasikan negatif 6 negatif 8, jadinya kalau kita operasikan menjadi negatif 14. Sifat penyebaran yang selanjutnya yaitu perkalian terhadap pengurangan. Kalau tadi di sini adalah penjumlahan. Caranya sama. Ini kita kalikan dulu A kali B. A kali B. Kemudian A kita kalikan dengan C. Nah, di sini tandanya adalah negatif. Maka dikurangi, maka di sini kita tulis dikurangi. Contohnya adalah negatif 5 dikali dalam kurung negatif 2 kurangi 3. Caranya mengerjakan ini kita kalikan dulu. Negatif 5 dikali negatif 2. Kita tuliskan di sini negatif 5 dikali negatif 2. Karena ini ada tanda seperti ini, kita pakai kurung bantu. Kita kurung ini. Selanjutnya negatif 5 kita kalikan dengan 3. Ini tandanya adalah
negatif, kita kurung ini ya, kita taruh di sini dulu. Nah, ini tanda negatif ini kita taruh di sini. Nah, kemudian kita kurung negatif 5 kalikan 3 ya, negatif 5 kalikan ini 3. Jadi saya ulang lagi, negatif 5 dikali negatif 2, ini kita tulis di sini. Kemudian negatif 5 kita kalikan dengan 3, kita kalikan dengan 3 saja. Tandanya yang ini kita pindahkan ke sini ya. Kemudian kita buktikan dalam kurung ini, kita kerjakan dulu. Negatif 2, negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian tanda kali ini kita turunkan, ini juga kita turunkan. Ini kali negatif, kita kasih garis kurung bantu. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. 5 kali 5 adalah 25, sehingga hasilnya positif 25. Apakah sebelah kanan ini juga sama hasilnya? Kita buktikan, operasi dalam kurung kita kerjakan dulu. Negatif kali negatif hasilnya positif. 5 kali 2 10. Kemudian ini negatif 5 dikali 3 hasilnya adalah negatif 15. Negatif 5 kali positif 3 hasilnya adalah negatif 15. Kemudian tanda kurang ini kita turunkan ke sini, ini, sehingga kalau ada tanda seperti ini kita gandengkan sehingga jadi positif. Sehingga jadinya 10 tambah 15 hasilnya adalah 20. Terbukti bahwa sebelah kanan dan kiri hasilnya sama. Sehingga sifat penyebaran atau distributif itu berlaku perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.